Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana telah kita katakan, begitu banyak aliran-aliran sesat, begitu banyak musuh Islam yang memang keberadaan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di muka bumi untuk memusuhi kaum muslimin, sebagai ujian Allah kepada kaum muslimin, sebagai bentuk di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kualitas individu tiap kaum muslimin bukan di hadapan zatnya, dia maha tahu, namun di hadapan tiap individu itu sendiri, sehingga setiap orang tahu sejauh mana kekuatan beragamaku, sejauh mana kepedulianku terhadap agamaku, di hadapan tiap individu. Dan sehingga kaum muslimin yang berada di sekitarnya tahu sejauh apa kualitas beragamanya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, bagaimana mengatasi musuh yang begitu banyak menyerang kita melalui pemikiran-pemikirannya? Tidakkah kita lihat ikhwan rahimakumullah, begitu banyak virus dan penyakit yang merongrong tubuh manusia? Haruskah kita bahas virus-virus dan penyakit tersebut satu persatu? Apakah akan cukup waktu hidup kita? Cukupkah biaya kita? Cukupkah tenaga kita? Atau mungkin malah akan berakhir dengan kesialan di mana justru kita yang terkena, terjangkit oleh virus atau penyakit tersebut? Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Jangan kau bahas penyakitnya, tapi kau bahas antibodimu. Jangan kau bahas tentang aliran-aliran sesat, tapi kenali akidahmu, kenali manhajmu. Sehingga ketika kesesatan apapun menyerangmu, kau telah memiliki kekebalan tubuh yang baik. Perbaiki akidahmu, tauhidmu. Kenali agamamu, kenali ajaran Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Arun alaik, shame on you, malu, aib atasmu ketika kau lebih mengenal bahasa kafir daripada bahasa yang Allah turunkan dengan itu kitabnya, daripada bahasa yang dengan itu Allah utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aib atasmu ketika kau mengeluarkan puluhan, ratusan juta untuk ilmu-ilmu duniawi. Adapun untuk ilmu agama, maka kau keluarkan sesuatu yang demi Allah tak pantas sebagai bentuk pengorbananmu, kepedulianmu pada agamamu. Aib atasmu ketika kau lebih mengenal peringatan-peringatan tokoh-tokoh kafir. Anak-anak kita lebih mengenal para pemain bola kafir. Ketika ditanya, siapa nama Abu Hurairah aslinya? Siapa nama Abu Bakar aslinya? Mereka tak mengenalnya. Aib atasmu. Musuh Islam akan selalu ada dan takkan pernah berhenti muncul. Apakah kau akan mengeluh kepada Syiah yang terus membantai kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin? Kau akan memohon kepada Zionis, tolong jangan bunuhi kami lagi, jangan bantai kaum muslimin lagi. Apakah itu yang akan kau lakukan? Mana izzahmu sebagai kaum muslimin? Ketahuilah, umat kita adalah umat hamajah, umat yang hanya mengenal padang pasir, barbar. Di antara mereka ada yang memakan biawak untuk hidup. Menjadi umat yang menggetarkan dunia, menakutkan kutub-kutub kekuatan bumi, menjatuhkan Romawi dan Persia. Dengan apa? Dengan tauhid. Perang Badar 317 lawan 1000, namun kita dapat menang. Kalian pikir kita mengalahkannya dengan pedang? Dengan tauhid. Pedang bentuk apa yang jumlahnya 317 dapat mengalahkan yang 1000? 30.000 kaum muslimin di perang Yarmuk melawan 250.000 Romawi. Kita dapat mengalahkannya dengan apa? Dengan tauhid.
Apa kau pikir kita mengalahkan mereka dengan pedang? Dengan tauhid. Ketika tauhid rububiyah betul-betul kau kenali dan tertancap di dalam jiwamu, maka tak lain kau melihat makhluk hanyalah makhluk di antara makhluk Allah. Sekaya apapun dia, sebesar apapun kekuatannya, dia hanyalah makhluk Allah yang maha kuasa, yang mengatur alam semesta. Dengan mudah Allah akan menghancurkannya. Bismillah. Kenali dan ajarkan manhaj nabimu kepada anak-anakmu. Karena demi Allah, seseorang tak mengetahui bagaimana dengan lingkungan yang berada di sekitar anaknya, sehingga seorang bapak mesti ditusuk dengan pisau dapur oleh anaknya karena anaknya tersebut menganggap bapak itu kafir. Demikian yang terjadi di negeri-negeri Arab. Bapaknya kafir karena tidak berbaiat kepada pemimpinnya. Seorang ibu mesti kehilangan banyak hartanya karena anaknya mencurinya. Anaknya melihatnya ibunya kafir karena tidak berbaiat kepada murabbinya, kepada pemimpinnya. Setelah itu semua, masihkah kita akan terus terlena di bawah ide pikiran kita dengan media sosial yang ada, terjauhkan dari tugas kita sebagai kaum muslimin? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusukum, atas kalian diri kalian masing-masing. Maknanya kalian bertanggung jawab, uruslah diri kalian masing-masing. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah tidak akan menimpakan madarat pada kalian apabila memang kalian berada di atas hidayah. Maka jangan pikirkan kesesatan yang ada, pusingkan hidayah yang selama ini tak kau dapatkan. Pikirkan antibodi. Jangan kau pikirkan penyakit atau virusnya yang tak pernah berhenti. Dan jangan kau pikirkan musuh-musuh Islam yang selalu merongrong kaum muslimin, musuh-musuh tauhid dan sunnah, yang selalu menyerang ahlul tauhid dan ahlul sunnah. Jangan kau pikirkan tentang mereka, pikirkan tentang dirimu. Apa yang telah kau lakukan untuk agama ini? Have you done your job? Telahkah kau lakukan tugasmu dengan baik sebagai seorang muslim yang mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hentikan keluhanmu tentang pemerintahanmu. Sudahkah kau lakukan tugasmu sebagai warga negara yang baik? Karena demi Allah tidak akan memimpin gerombolan tikus kecuali seekor tikus. Bukankah Allah maha adil, kalian akui? Tak akan memimpin golongan singa kecuali seekor singa. Bukankah Allah maha adil? Mengapa kalian mendapatkan pemerintahan demikian? Karena memang berangkat dari rakyat yang demikian. Itu keadilan Allah di atas alam semesta. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kuasa terhadap sebagian zalimin atas zalimin-zalimin yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'bah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bika minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقيموا الصلاة.